Saudara-saudaraku yang terkasih, sepanjang minggu ini kita mendengar bacaan pertama dan bacaan Injil yang luar biasa. Bacaan pertama bercerita tentang kitab pertama Makabe. Bacaan Injil bercerita tentang kisah Yesus di Yerusalem. Izinkan saya untuk merangkum benang merah yang menjadi sebuah kesiapan atau persiapan bagi kita menyambut besok hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Kitab Makabe dari hari Senin, Selasa, Rabu terus sampai hari ini. Kita bisa mengenal tokoh-tokoh luar biasa seperti Eleazar, ibu dan 7 anak-anaknya yang digoreng oleh Raja Antiochus, lalu juga Yudas Makabe dan Matatias. Tokoh-tokoh inilah yang menjadi poin-poin penting dalam kitab Makabe. Tetapi sulit bagi kita untuk memahami satu kitab dalam perjanjian lama, apalagi kalau kita tidak memahami konteks sejarahnya. Apa sih yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu? Mengapa mereka bisa mengalami nasib seperti itu? Dan bagaimana orang-orang ini mengambil sikap terhadap segala lika-liku kehidupannya? Yang bisa saya katakan begini. Sejak zaman kerajaan Daud di tahun 1100 sebelum Yesus lahir, lalu sampai kerajaan terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Disitulah nasib kerajaan orang-orang Israel mengalami masa penurunan yang sangat drastis. Apa yang pernah dicapai oleh Daud dengan segala kegemilangannya, prestasinya, langsung terjun seperti roller coaster. Muncul waktu itu penguasa baru di dunia, namanya Asyur. Sebetulnya para nabi sudah berpesan, kalau umat ini tetap berpegang pada Allah mereka bisa bertahan dari gempuran Asyur. Tetapi malangnya mereka malah menyembah dewa-dewa bangsa lain. Akhirnya mereka tidak menggunakan kekuatan mereka dan mereka pun menjadi lemah. Alhasil dengan mudah kerajaan utara ditaklukkan Asyur. Masih ada kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Pada akhirnya juga hancur oleh kerajaan Babel. Bahkan dibuang ke Babel penduduk Yerusalem. Tidak lama berselang, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia yang memulangkan orang-orang Israel dari Babel ke tanah terjanji. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang menarik saya. Di antara penjajahan-penjajahan itu, maupun dari Mesir ketika orang Israel diperbudak, seberat-beratnya perjalanan Israel di padang gurun, tidak pernah dikatakan bahwa masa itu masa yang keji. Berat iya, mengerikan iya, tetapi tidak dikatakan masa-masa itu adalah masa yang keji, kecuali masa penjajahan berikutnya. Ketika kerajaan Persia dihancurkan oleh seorang musuh dari Yunani, namanya Alexander Agung. Betul-betul mengerikan. Dengan semangat semua orang harus berbudaya Yunani, berbahasa Yunani, termasuk menyembah patung-patung dewa Yunani. Tetapi raja yang bernama Alexander Agung ini umurnya pendek, mati belum punya anak. Maka kekuasaan yang besar itu diwariskan kepada 2 jenderalnya. Namanya rada susah, Pteleucus dan Seleucus. Pteleucus dan Seleucus dibagi 2. Lalu raja pun mati. Tetapi 2 jenderal ini malah saling berperang. Pada akhirnya Seleucuslah yang bisa menguasai. Nah, tokoh raja yang tadi kita dengar dari hari Senin sampai hari Sabtu ini namanya Antiochus Epiphanes. Inilah raja paling kejam. Raja yang berkuasa sangat mengerikan. Dia nggak punya darah keturunan raja. Dia bukan anaknya Alexander Agung kok. Dia cuman keturunannya jenderal.
Maka ketika dia berkuasa, dia untuk menaikkan rasa percaya dirinya, pamornya, dia menuntut orang-orang jajahannya untuk menyembah dirinya, menyembah patung dirinya. Kalau dari hari Senin, gelanggang-gelanggang olahraga didirikan di Yerusalem. Pernah loh Olimpiade diadakan di sana. Kemudian juga orang-orang Yahudi memulihkan kulup-kulup mereka. Mereka tidak menyunatkan lagi anak-anak mereka. Mereka meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Kitab Taurat disobek-sobek. Kalau ada orang yang mau percaya sama Tuhan dihukum mati. Dan lain sebagainya. Tetapi dalam masa yang sangat berat itu, ada dua. Kalau kita mau melihat aslinya orang, kasih dia keberhasilan, atau dua, kasih dia kegagalan, baru keluar aslinya. Dalam masa yang sangat keji itu, tampil orang-orang yang berkhianat terhadap imannya. Orang-orang yang mau menyembah patung-patung berhala, patung-patung raja yang didirikan di mezbah Tuhan di Yerusalem. Mengerikan. Meskipun orang-orang itu tidak mati, tidak dihukum mati, hidupnya makmur mungkin, tetapi mereka menanggalkan iman mereka. Mereka membuang jauh-jauh iman mereka. Kabar gembiranya adalah di dalam kekejian itu juga lahir orang-orang Israel yang mau setia pada iman mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita di masa pandemi ini, masa yang sangat mengerikan sebetulnya, kita nih mau jadi apa sebetulnya? Dengan segala tantangan-tantangan hidup kita, jabatan, uang, kedudukan, jodoh bahkan, banyak orang meninggalkan iman kepercayaannya pada Tuhan dengan berbagai macam dalih. Tapi kita juga bisa belajar di dalam kesusahan hidup menjadi setia, tetap berpegang pada Tuhan. Poin kedua yang mau saya tawarkan adalah ternyata kalau kita lihat ya dari Asyur, Babel, Persia, Yunani itu makin lama penjajahnya itu bukan cuma berganti-ganti. Tapi makin berat, makin berat, makin berat. Makin kejam, makin kejam, makin kejam. Itu yang mengerikan. Hidup orang-orang sekitar 200 tahun sebelum Yesus lahir. Inilah konteks mengapa orang berbicara soal harapan. Mengapa orang sangat merindukan kehadiran seorang Mesias. Seorang penolong dari Allah. Tapi juga ada banyak orang yang sudah kehilangan harapannya. Contohnya adalah orang-orang Saduki yang muncul dalam bacaan Injil hari ini. Saking hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah nggak punya masa depan lagi, yang dihadapi selalu lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, udah orang nggak berani lagi berharap. Sampai harapan akan kebangkitan aja, mereka nggak percaya. Untungnya Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan. Allah lah yang pada akhirnya nanti akan keluar sebagai pemenang. Nanti di akhir-akhir kelahiran Yesus itu penjajahan berganti menjadi kerajaan Romawi yang ternyata juga lebih kejam lagi. Ada Kaisar Nero di situ yang membabat habis orang-orang Israel, bahkan orang-orang Kristiani. Mengapa Yesus menjadi raja semesta alam? Karena Yesus mampu mengalahkan semua kerajaan itu. Dia menjadi juru selamat bagi dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, wajah orang-orang beriman dalam kitab suci adalah wajah kita. Takut, cemas, kehilangan harapan, bahkan kehilangan iman. Mari bersama orang-orang tokoh-tokoh dalam kitab Makabe, kita belajar keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus, aku mau jadi pemenang. Amin.